Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kenal kita semua. Hari ini Bapak berada di kelas 12A. Bapak akan menyampaikan video klasikal yaitu mengenai bidang karir tentang membangun karakter yang sukses. Jadi Bapak meminta sebelum untuk membahas dari tema kali ini yaitu membangun karakter sukses, Bapak minta ke ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Persilakan. Siap semua? Ya. Sebelum belajar, mari kita berbaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita upayakan belajar kali ini bisa membuat atau menambah keberkahan dalam pembelajaran hari ini berikutnya. Sebelum dilanjut, Bapak ingin absen terlebih dahulu. Untuk kelas 12A, Aida Oktaviani, Hadir. Almira, Hadir. Anissa Putri, Hadir. Aulia, Hadir. Ayu Muslimat, Hadir. Budi Ahmadi, Hadir. Jika, Hadir. Endra, Hadir. Fakir, Hadir. Gaida, Hadir. Gina, Hadir. Imas, Hadir. Dajjal, Khairul, Komala, Hadir. Mega Aulia, Muhammad Fajri, Pak, Muhammad Maksum, Muhammad Rajudin, M. Rizky, Nadia, Hadir. Nafisa, Hadir. Nasrul, Nida, Hadir. Nisa, Hadir. Reina, Reita, Rian, Sally, Hadir. Siti Bahria, Hadir. Sofia, Hadir. Fania, Wangi, Hadir. Yudi, ada yang belum absen? Sudah semuanya ya. Oke, baik. Yang alfa cuma satu orang, Muhammad Fajri. Muhammad Fajri itu kemana? Ada yang tahu? Kemarin masuk. Ini orang hadir ya. Oke, baik ya. Jadi untuk kali ini kita akan membahas yaitu suatu bimbingan klasikal. Klasikal itu seperti ini. Yaitu Bapak akan membahas salah satunya tentang karir. Bidang karir itu adalah sesuatu hal yang riskan. Bahkan ini adalah akan dijadikan salah satu output kalian untuk keberadaan kalian itu di SMA, apalagi udah kelas 12. Contoh singkatnya gini, kalian itu sekolah di SMA, pasti kalian itu akan menentukan arah kalian ketika kalian itu lulus. Apakah kelulusan kalian itu akan melanjutkan pendidikan atau kalian akan langsung bekerja, atau bahkan pilihan yang terakhir kamu nggak kuliah dan nggak kerja juga. Jadi artinya ketiganya itu adalah pilihan, benar nggak? Salah satunya adalah kamu sekolah. Sekolah itu kan, kenapa kalian di usia kalian ada yang sekolah, ada yang nggak sekolah, ya kan? Ternyata itu adalah pilihan.
Kalau misalkan pilihan kamu bekerja, Bapak selalu menanyakan kepada beberapa banyak orang, kalau tujuan kamu kerja dan kamu sekolahnya di SMA, kamu itu udah buang-buang waktu. Ada nggak yang lulus SD langsung bekerja? Ada nggak yang lulus SMP langsung bekerja? Ada nggak yang nggak sekolah SMA langsung bekerja? Mereka sudah terjun di dunia kerja, sudah mengalami proses yang namanya turun bisnisnya, bangkrutnya, misalkan gagal dalam strateginya dan lain sebagainya. 5 tahun, 10 tahun lamanya kalau kita kalikan dalam jumlah kalian sekolah dari SD ke SMA yang kelas 12 adalah jumlahnya udah 12 tahun. Mereka yang 12 tahun sudah mempunyai pengalaman bekerja. Kamu yang 12 tahun baru meniti kehidupan dalam bekerja. Artinya, waktu kamu terbuang sia-sia. Mereka sudah mempersiapkan pekerjaan itu dari awal. Bukan berarti perkataan Bapak seperti ini ya. Orang yang sekolah itu salah karena sudah menghabiskan waktu. Bukan berarti yang sekolahnya cukup sampai SD saja atau sampai SMP saja dia benar. Enggak. Semuanya pun itu menjadikan salah satu pilihan kayak gitu. Nah, makanya Bapak ngajak gimana sih caranya untuk meniti karir supaya pilihan karir kita itu bisa maksimal. Di antaranya kita harus membangun karakter yang sukses kayak gitu. Nah, sekarang Bapak mau tanya ke kalian, menurut kalian karakter sukses itu gimana sih? Kaya raya, berani. Kenapa? Kekayaan terjamin sampai Kekayaan terjamin sampai mati. Apalagi? Tidak pantang menyerah. Oke. Kalau kita berbicara membangun karakter yang sukses, kita tuh jangan terpacu dalam kata suksesnya, tetapi kita terpacu dalam kata karakter. Karakter di sini kan suatu pembiasaan. Karakter itu yang bisa menentukan kalau kamu itu hidupnya baik atau tidak. Hidup kamu itu dalam 1 kali 24 jam itu produktif atau tidak. Itu kan bagian dari karakter. Ada nggak orang yang pintar tapi malas? Ada. Ada nggak orang yang malas tapi pintar? Ada. Kita tuh suka iri sama banyak orang. Contoh satu hal saja, kita pernah punya presiden yang namanya Abdul Rahman Wahid atau bisa dibilang Gus Dur. Ketika diwawancarai, dia itu tertidur, bahkan sampai ngorok. Ketika pertanyaannya dituangkan, lalu dia bisa menjawabnya. Artinya dia kan orang yang malas, tidak mendengarkan dan sebagainya dengan cara tertidur. Tetapi ketika menjawab suatu pertanyaan dari yang lain, dia bisa menjawab. Nah, itu adalah salah satu karakter. Jadi karakter pembiasaannya dia itu mulai dari gaya belajarnya. Apakah gaya belajarnya dengan kinestetik, gitu ya, atau dengan cara melihat, dengan cara mendengar, atau dengan cara mendengarkan dan melihat. Contoh satu hal saja, kamu itu ketika memahami satu materi lebih enak kamu membaca atau kamu menonton? Kan itu kan berbeda-beda. Ada yang suka nonton, ada yang suka membaca. Keluarlah seri 1 misalkan di salah satu film, ketika cerita ke temannya, wah kayak udah di luar kepala banget gitu ya, hafal gitu loh, sampai actingnya seperti apa kamu tahu gitu. Tapi kalau membaca satu buku, coba silakan kamu bedah satu buku ini, karena apa isi buku ini kita susah. Karena gaya belajar kamu itu bukan dari membaca, tetapi dengan cara melihat kayak gitu. Nah, karakter sukses ini ayo kita sama-sama bangun. Bapak nggak mau caranya kamu itu tadi, nggak mau membangun yang sukses itu tadi dengan cara menonton atau cara membaca atau belajar kayak gitu. Jadi Bapak minta karakter sukses ini kita bedah untuk menentukan karir kita di masa yang akan datang kayak gitu. Oke, kita lanjut. Sini
kita berbicara latar belakang terlebih dahulu, yaitu tantangan generasi muda di era global. Kalian orang-orang muda, ya, anak-anak muda, kalian itu masuk ke dalam generasi yang punya tantangan yang sangat berat, kayak gitu. Jadi dinamika di abad 21, kita kan masuk ke abad 21 hari ini. Jadi perubahan teknologi dan dunia kerja menuntut kecakapan fleksibel dan mental yang tangguh. Nah, artinya gini, teknologi hari ini hidup itu sudah berdampingan. Contoh satu hal, dulu ada yang bilang, kamu ketika masuk ke jalan tol malam hari itu tidak akan menemukan perempuan. Jadi perempuan itu akan hilang ketika dunia kerja untuk kaum perempuan. Pada saat itu tidak percaya. Kenapa? Karena di jalan tol itu tidak ada lagi yang namanya membedakan ketika pekerjaan laki-laki dan perempuan. Sering berjalannya waktu, betul, ternyata yang pagi dari siang sampai sore itu adalah perempuan. Dari malam sampai ke pagi lagi itu adalah laki-laki. Jadi ada kesenjangan di dalam gender di sana. Menjadi perdebatan. Nah, seiring berjalannya waktu, ada satu orang mengeluarkan pernyataannya. Kalian yang memperdebatkan masalah gender untuk bekerja di jalan tol, di masa yang akan datang, kita bisa sebut aja di abad 21 misalkan, kalian itu tidak akan mendapatkan pekerjaan. Orang bertanya-tanya, kenapa nggak bakal mendapatkan pekerjaan? Karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan tidak lagi diperdebatkan, tapi tidak lagi digunakan, karena kalian tidak akan dipakai untuk kerja di jalan tol tersebut. Orang-orang masih menantang, nggak mungkin dong. Gimana caranya orang bisa membayar? Gimana caranya orang bisa membukakan gerbang pintu tolnya tanpa kendali dari manusia? Ternyata sekarang terbukti, ketika kamu masuk ke jalan tol, nggak ada lagi petugas yang menjaga untuk kita terima uang. Nggak ada lagi ketika kita masuk ke jalan tol untuk terima karcis, memberikan uang, memberikan kembaliannya dan sebagainya. Sekarang udah non tunai. Bisa kita hanya tempel kartu, gerbang tol terbuka sendiri, kita jalan, selesai. Artinya tantangan kalian itu berdampingan dengan teknologi. Dunia kerja, khawatirnya kalian itu udah nggak bisa dipakai karena sudah digantikan oleh teknologi itu. Itu baru jalan tol. Bahkan perusahaan-perusahaan yang besar yang lainnya, kamu dengar mungkin ya, ada beberapa manusia atau pekerja yang lainnya diberhentikan secara paksa. Karena apa? Udah nggak kepake lagi. Jadi yang dipakai itu adalah robot, teknologi, ya kan, dan sebagainya. Nah, ini adalah tantangan kalian. Jadi dari latar belakang ini, ya, terutama kita membicarakan karakter, kita harus paham dulu tantangan kalian. Tantangan kalian adalah karakter. Berarti salah satunya, kita bisa nggak sih tidak tergantikan oleh teknologi? Caranya seperti apa? Berarti kita harus membiasakan diri menjadikan karakter yang sukses itu hadir dalam diri kita. Karena teknologi itu tidak berkarakter, benar nggak? Iya. Sopan santun ada dalam teknologi. Silakan kamu mulai berbicara dengan Neng AI misalkan ya, Neng AI gitu ya. Jadi artinya di sana ketika dia berbicara karakter, rasa-rasanya dia udah nggak bisa berbicara karakter. Nggak ada dia sopan santun, nggak ada dia mengucapkan salam, nggak ada dia bisa melihat tata krama orang, menghargai dan sebagainya. Tapi ketika menjawab ilmu pengetahuan, apa sih yang dia nggak bisa? Ya kan? Iya. Hampir semua bisa. Yang penting perintahnya itu jelas. Nah itu yang pertama tantangan kita. Yang kedua, jadi profil lulusan unggulannya itu diperlukan menguatkan 8 dimensi profil lulusan. Ya, jadi DPR itu adalah
diperlukan penguatan dimensi profil lulusan. Nah, termasuk penalaran kritis dan mandiri. Nah, artinya DPL ini kita itu harus masuk ke dalam jiwa yang kritis dan mandiri. Seseorang kadang ada yang kritis, artinya bukan kritis masuk rumah sakit ya. Dalam artinya dia itu kritis, dia itu mempunyai karakter yang kepo lah kalau bahasa kalian. Keinginan tahunya itu besar. Sesuatu yang dijadikannya ide bagi seseorang, kamu itu mengkritisinya. Bukan berarti kamu itu ngeyel, tapi kamu pengen tahu. Contoh satu hal saja. Kenapa ketika kita itu capek, yang keluar itu adalah keringat? Kenapa kalau kita capek, yang keluar itu misalkan bukan mau BAB misalkan, atau mau buang air kecil? Hal itu bagi seseorang yang belum memikirkannya, udahlah itu urusan Tuhan saja, gitu kan? Itu mah gimana takdir saja. Secara tidak langsung kritis kita ternyata tumpul. Hal itu saja kita udah bicarakan. Mulai risalah dari kenabian saja, jiwa kritis itu dan mandiri hadir udah lebih dari beberapa abad yang lalu, kayak gitu. Coba bagaimana mereka untuk menentukan siapa sih yang sebenarnya Tuhan itu, siapa sih yang sebenarnya yang harus kita sembah. Bahkan kalau kamu percaya Nabi Muhammad itu kan butuh jiwa kritis. Kalau kalian hidup di zaman Nabi Muhammad, rasa-rasanya sulit kita bisa mengimani yang namanya Nabi Muhammad. Kenapa kita bisa mengimani Nabi Muhammad? Bukan jiwa kritisnya, tapi ya udah turun-menurun. Kata orang tua, Nabi kita Nabi Muhammad, Tuhan kita ya Allah, kitab kita Al-Quran, agama kita ya Islam. Cuma itu aja, tidak ada kita hal kritis, membicarakan hal demikian. Bayangkan zaman dahulu, Nabi Muhammad seseorang yang tidak kaya raya, benar nggak? Benar. Bahkan ada satu cerita Nabi Muhammad, kegiatan dia itu adalah Isra dan Mi'raj. Bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam satu malam. Zaman itu motor nggak ada, mobil nggak ada, apalagi pesawat. Jalan itu puluhan kilo, bahkan ratusan kilo dari Mekah ke Palestina. Belum lagi dia ke atas, ya kan? Cerita macam apa? Bahkan mungkin bapak lah misalkan yang hadir di sana bisa mengatakan betul apa yang disampaikan orang-orang kafir di sana. Dia itu orang pembohong, ya kan? Dia itu orang yang ngasal, dia itu orang asal bicara. Coba, kalau kita tidak ada penalaran yang kritis. Nah, sekarang yang harus kalian tentukan, jangan memikirkan, ngapain sih kritis ke hal ini? Nanti juga ujung-ujungnya kita sampai ke sana. Nah, itu yang terjadi ketika di zaman kenabian. Sekarang kamu hidup mau berdampingan dengan karir. Bagaimana karir yang ingin kamu capai itu harus dikritisi. Kalau saya kerja, kira-kira berapa tahun ya? Pengalaman kerja saya udah apa ya? Hasil yang saya ingin berikan ke perusahaan apa? Modal yang ingin saya berikan juga apa? Kayak gitu. Nah, minimal kritisi dulu diri sendiri. Kalau diri kamu sendiri sudah kamu kritisi, Bapak yakin kamu bisa membiasakan diri ketika kamu akan duduk dimanapun ketika kamu bekerja. Begitupun mau kuliah. Hal apa yang mau kamu kritisi di kuliah? Cara masuknya seperti apa? Persyaratannya apa yang harus ditempuh? Ya kan? Proses apa dulu yang paling utama yang harus kita lakukan? Jadi adalah penalaran kritis itu adalah yang sangat utama. Jadi jangan sampai misalkan ini ada saudara kamu jangan capek-capek kuliah deh, nunggu 4 tahun belum tentu kamu bisa bekerja, belum juga tentu kamu bisa kuliah selesai di 4 tahun tersebut. Bapak ada saudara, misalkan kata saudara kamu ada kenalan di satu perusahaan, kamu tinggal masuk aja.
Kalau misalkan kamu membayangkannya, enak dong, bisa langsung kerja, benar nggak? Iya. Nah, tetapi kemandirian kita belum diasah, betul? Terus apalagi sehat dalam bekerja itu tidak, gitu ya? Kayak apa ya? Kayak wakil presiden kita lah misalkan ya, waktunya belum cukup umur tiba-tiba bisa jadi wakil presiden. Iya. Tetapi dia apa? Dibantu oleh Bapaknya. pamannya, itu yang ada di MK gitu. Udahlah ya, itu kebanyakan. Artinya hal yang tersebut ya, kritis itu harus didalami oleh kita. Kalau ujung-ujungnya kita seperti itu, ya tadi hasilnya pun tidak maksimal. Jadi Bapak minta tantangan kita itu tidak kritis. Lalu teknologi. Nah, inilah yang harus kita bicarakan terlebih dahulu. Selanjutnya, tantangan kita adalah tanggung jawab akademik. Jadi kesadaran penuh terhadap keputusan belajar menentukan kesuksesan karir mendatang. Nah, sadar nggak sadar, ya sadar nggak sadar, kamu sekolah dari pagi sampai sore setiap hari. Udah, kalau kamu full day lamanya misalkan di SMA aja, walaupun SMP-nya ada full day, misalkan kita bicara yang SMA 3 tahun lamanya aja, dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore, ya kan? Kalau kamu cuma datang tanpa kamu melewati proses belajar yang maksimal, lalu kamu pulang lagi dan tujuan akhirnya di kepala kalian cuma ijazah, itu sia-sia. Tanpa sekolah bisa dapat ijazah dong. Ada juga buktinya gitu ya. Jadi orang yang tidak sekolah bisa dapat ijazah. Bahkan bisa jadi kepala negara gitu ya. Artinya hal itu tidak boleh dijadikan output gitu loh. Gitu ya. Jadi nggak boleh dijadikan tujuan akhir. Kalau tujuan kamu sekolah itu adalah ijazah. Semua orang bisa dapat ijazah. Orang yang bisa menentukan sekolah itu bukan ijazah, tapi karakter. Orang yang sekolah harusnya beda dong dengan orang yang tidak sekolah. Iya. Kenapa orang yang tidak sekolah bisa lebih sukses daripada orang yang sekolah? Karena karakternya. Bos kayu, bos sawit, bos kelapa, bos apa gitu. Rata-rata orangnya sekolah enggak? Enggak. Kenapa mereka itu bisa lebih sukses daripada orang sekolah? Kayak gitu. Karena karakternya terbangun. Serius. Karakternya dibangun sama dia. Ada nggak sih orang yang bisnis bangunnya jam 4 sore, gitu kan? Yang begadang sehari bangun jam 4 sore, maghrib baru bangun, ya kan zuhur. Rata-rata orang yang bisnis, orang sibuk, capek, kayak gitu. Kita ngurus karyawan, ya kan? Kita ngurus yang lainnya dan lain sebagainya lah hal-hal itu terjadi. Nah artinya karir itu ditentukan kesadaran penuhnya itu terhadap keputusan belajar. Kalau belajarnya kamu adalah sia-sia, ya, hasil akhirnya pun akan sia-sia. Bapak pernah bilang begini ya, di beberapa waktu proses yang sia-sia tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau proses kamu maksimal, ya kan, tujuan akhirnya juga sama, belum tentu kamu maksimal, tetapi ada nilai ketika kita itu dalam berproses kayak gitu. Contohlah kata sukses. Bisa mendapatkan sukses. Apakah mereka ujung-ujung bisa sukses? Enggak. Dilalui dengan Proses. Tahu kamu prosesnya? Enggak. Naik turun, banting tulang, ya kan? Kaki aman aja bisa sukses. Tidurnya sampai sekarang hanya 3 jam 4 jam saja. Selebihnya kerja, pergi ke studio ini, syuting di sini dan sebagainya. Artinya kan prosesnya. Nah, itu kan kesadaran penuh dalam belajar. Kata Bapak tadi kalau pagi sore kamu datang cuma datang ke sekolah, hihi pulang. Datang ke sekolah, hihi pulang. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Gitu. Mumpung masih ada waktu, yuk kesadaran belajarnya kita itu harus terbuka. Sampai lo datang ke sekolah, minimal ada yang kepake gitu loh. Ketika kamu lulus dari sekolah, saya tuh harus jadi apa? Saya harus kayak gimana? Benar nggak? Benar.
masa orang yang sekolah sama aja sama orang yang sekolah? Punten banget. Kenapa orang yang katakanlah santri, misalkan orang yang nggak sekolah, adabnya lebih tinggi daripada orang sekolah? Benar nggak? Padahal di sekolah, atau kita dibicarakan adab sopan santun, kita bicarakan juga, benar nggak? Kenapa mereka yang tidak membicarakan setiap harinya akan lebih lebih beradab, lebih berilmu dan sebagainya? Tetapi bukan berarti mengunggulkan suatu pondok pesantren atau sekolah pun di bawah pondok pesantren, enggak, semuanya sama kayak gitu. Yang penting kesadaran terhadap belajarnya itu harus dijadikan salah satu keputusan yang baik. Jadi kamu datang ke sekolah, tolong maksimalkan, jangan hahaha gitu aja, ya. Yang selanjutnya, pentingnya bimbingan BK. Nah, jadi bimbingan klasik kali ini membantu menetapkan potensi solusi permasalahan siswa. Nah, kamu di rumah ada masalah, biasanya kamu cerita ke keluarga, akhirnya kamu nggak bisa cerita, benar nggak? Kamu punya masalah soal pertemanan, mau cerita ke teman, kadang nggak percaya, kadang percaya cuma dikit kayak gitu. Khawatir apa? Yang kita ceritakan, dan cerita lagi ke orang lain, masih mending diceritakannya sama. Kadang suka dilebih-lebihin, benar nggak? Nah, dibilangnya cuma A, tiba-tiba sampai Z kayak gitu ya. Jadi artinya tidak ada kepercayaan ketika kita itu mau cerita kepada seseorang, benar nggak? Ada nggak sih yang ngerasa, aduh pengen cerita tapi ke siapa ya, ke dia? Aduh mana gitu ya? Atau cerita ke siapa takut nggak percayalah gitu karena pernah bocor lah atau gimana lah. Nah hal itu jangan sampai terjadi. Nah kenapa hadirnya BK? Karena kan bapak itu sendiri udah disumpah ketika lulus dari perguruan tinggi. Jadi semua guru BK atau semua konselor itu akan merahasiakan semua masalah-masalah siswa kayak gitu. Jadi di BK itu ada dua asas, diantaranya yang pertama ada asas keterbukaan dan ada asas kerahasiaan kayak gitu. Jadi apa yang kamu ceritakan tentang masalah pribadi, masalah keluarga, sosial dan sebagainya banyak kan. Ketika bapak masih punya ruangan BK, sebenarnya banyak orang yang cerita ke bapak. Bapak tahu masalah pribadi di sini, masalah sosialnya, bahkan masalah percintaan anak-anak juga tahu, sampai curhat dan sebagainya jadi masalah. Lah kok bapak ceritakan di sini? Berarti bapak nggak merahasiakan dong. Apakah bapak menyebutkan siapapun orangnya? Nah, kenapa bapak kasih clue lah kalau ada cerita yang kayak gitu? Emang kamu bisa ngarang siapa itu orangnya? Kan enggak. Itu untuk dijadikan salah satu pembicaraan kita gitu. Bapak tuh sering nangani kayak gitu. Bahkan ada seseorang yang menyampaikan ke bapak tidak suka dengan guru tersebut dan sebagainya kayak gitu. Itu gak jadi masalah. Apakah bapak bicara ke yang lain? Enggak. Itu sudah menjadikan salah satu sumpah guru BK, seorang konselor kayak gitu. Jadi ketika kalian akan menentukan karir kalian nanti di BK, ya bapak yakin kamu itu akan mempelajari itu semua. Bahkan jadi guru BK itu senyum aja ada mata kuliahnya. Jadi satu semester bapak tuh belajar senyum ala konselor. Iya. Dan hebatnya bapak dapat nilai A. Wah senyum bapak dapat A. Artinya gitu. Ya. Bahkan ada lagi satu mata kuliah. Jadi pendengar yang baik, kita tuh cukup jadi pendengar yang baik. Udah hebat loh. Kamu cerita sama teman kamu. Teman kamu tuh cuma ngangguk-ngangguk, terus cuma ya apa lagi, terus gimana masalahnya, terus kamu sama dia gimana, aman-aman aja kan. Dia tuh cuma gitu-gitu doang respon, nggak ngasih solusi. Tapi perasaan kita kayak lega banget kalau orang cerita, yang dengarnya tuh enak, bener gak? Nah itu beda lagi, kamu sih yang salah gitu ya dari cerita. Nah itu, jadi ya gitulah. Makanya ketika kamu ada masalah dan sebagainya, kita itu harus cerita ke guru BK. Bukan soal masalah aja,
pentingnya kamu itu untuk menentukan potensi kamu, misalkan dalam berkarir. Pak, sebelum saya menentukan perguruan tinggi, saya itu harus apa dulu? Itu harus yang dibicarakan. Pak, saya itu harus gimana dulu? Itu yang harus dibicarakan. Bukan soal percintaan aja yang dibicarakan tentang BK, ya kan? Kamu meniti karir pun bisa kamu bicarakan tentang ke-BK-an. Makanya salah persepsi terus. BK itu adalah polisi sekolah, bener nggak? Guru BK itu adalah apalagi tuh? Galak, ya kan? Terus apalagi? Banyak hal ya kayak gitu. Nah, ternyata kalau kamu mendalami tentang ke-BK-annya, ya tidak seperti itu. Makanya sering banget Bapak melihat, ya kan, kebanyakan orang mendapatkan punishment. Justru punishmentnya itu bagi Bapak, ya kan, nggak ada lagi punishmentnya itu yang terbentur dengan kekerasan, ya kan, dengan bullying atau bahkan dengan intimidasi, tidak ada, tetapi dengan sebuah pembentukan karakter saja, kayak gitu. Nah udahlah, nanti kita kelamaan membicarakan itu, ya. Dan kalian nanti suka lagi nanti ke BK. Jangan-jangan kalian mau masuk BK. Nah, kita akan berbicara pengertian dari karakternya. Nah, jadi membicarakan karakter yang sukses itu yang diantaranya adalah definisi konseptual. Jadi, karakter sukses adalah kumpulan nilai moral, pola pikir, dan kebiasaan positif yang mengarahkan individu untuk mencapai tujuan hidupnya secara normal. Bayangkan, sukses adalah kumpulan nilai moral. Moral itu apa? Sikap, ya kan? Sopan santun, tadi itu bagian dari moral. Pola pikir, bagian dari kecerdasan intelektual. Itu yang harus kamu kuasai dari seorang yang sekolah, karena kamu siswa yang terdidik dan terpelajar. Lalu itu tuh untuk mengarahkan kamu untuk mencapai tujuan. Contoh gini satu hal, ada orang tua meminta ambilkan handuk ke orang tua yang di dalam kamar mandi. Misalkan gimana? Budi, tolong ambilin handuk. Misalkan si Budi ambil handuk, si handuk tersebut dilempar sama si Budi ke orang tuanya yang di kamar mandi. Biasa tangan orang tua gini kan di kamar mandi, pintunya tertutup sepotong ya, tangannya doang yang keluar. Si Budi lemparin handuk. Setelah itu muncullah pertanyaan buat kalian. Budi salah nggak? Salah nggak? Salah. Budi itu tidak salah. Karena perintahnya adalah ambilin mau dilempar kek, mau ditendang kek sama si Budi, benar nggak? Mau dikasihnya lewat, halo Grab, tolong anterin handuk ke kamar mandi, terserah dong, yang penting dianterin handuk. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah si Budi punya moral? Tidak. Prosesnya betul, kita tuh suruh nganterin handuk. Apakah dia punya moral? Kamu sekolah, betul. Gitu, belum tentu orang sekolah itu punya moral. Kayak orang sholat misalkan, dia pakai sholat, dia sholat, laki-laki, pakai sarung, bajunya kotor malas, udah pakai sarung aja telanjang dia, di atas pusar misalkan, dia sholat Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Enggak, sah. Kenapa sah? Karena dia sudah menutupi auratnya di atas pusar sampai ke bawah sini. Sah nggak? Kesini tuh laki-laki nggak aurat, ini nggak juga. Cuma di sini ke bawah. Ya aurat, betul nggak laki-laki? Betul. Tapi pertanyaannya, apakah dia punya moral? Iya. Masa mau ngapel rapi, wangi, ya kan, ganteng, mau sholat cuma sebut doang, telanjang kayak gitu. Sama sah kayak gitu, tapi dia tidak punya moral. Makanya yuk kita bangun sama-sama karakter sukses itu punya moral dan punya pola pikir. Bukan berarti kayak tadi misalkan contoh satu hal, benar nggak orang yang izin itu boleh keluar? Sesuai ada suratnya, ada yang tanda tangan, gurunya, boleh nggak? Salah nggak? Tidak. Si Maksum tadi tiba-tiba ke depan, salah nggak? Enggak. Tapi pertanyaannya
sebelum ini udah tahu dia bakal ada latihan izin apa atau apa dulu gitu ya kan. Nah itu artinya jangan berpikir apa yang kita benar ya benar dulu gitu, jangan. Ternyata kita tuh harus berpikir, oh iya ya, saya tuh punya moral apa enggak, saya tuh punya pola pikirnya yang salah apa enggak. Nah gitu, itu menunjukkan kalau karakter kita itu udah sukses. Jadi sukses itu bukan berlimpah harta, ya kan, bukan mobil berjejer di mana-mana, rumah ada di mana-mana, bukan. Tapi adalah karakter yang sukses itu yang tadi punya moral, pola pikirnya sehat. Ya masih banyak yang belum sehat, jadi mari kita sehatkan ya karakter kita. Yang selanjutnya, ya ini melibatkan integritas antara kecerdasan emosional, ketangguhan, dan intelektual. Nah itu berdampingan kata Bapak tadi. Jadi kecerdasan itu ya banyak hal. Jadi jangan sampai kita tuh mengunggulkan tadi intelektual saja misalkan. Ya udah, semua kemampuan pola pikir kita yang paling unggul. Tapi dalam kecerdasan emosionalnya, intelektualnya atau spiritualnya, ketangguhannya itu udah ada. Jadi harus saling berdampingan semuanya. Nah yang kedua adalah pilar utama karakter. Nah di sini. Jadi ada 3 pilar karakter sukses siswa meliputi tanggung jawab, kemandirian, dan integritas. Gini, kamu itu dituntut untuk tanggung jawab. Balik lagi keputusan kalian adalah sekolah. Sekolah adalah keputusan kalian, betul nggak? Dan kamu harus tanggung jawab dengan keputusan kalian. Sudah bertanggung jawab dengan keputusan kalian, Bapak rasa belum? Ya. Kalian harus tanggung jawab. Contoh aja, kamu hidup itu keputusan siapa? Bukan orang tua, diri kita sendiri. Bukan gara-gara orang tua yang melahirkan kita, gara-gara orang tua atau keputusan orang tua jadilah jadi saya, gitu ya? Enggak, kayak gitu. Jadi kalian hidup pun keputusannya kan diri sendiri. Kamu tahu, kalian itu kan berlomba-lomba siapa yang akan menjadi seseorang yang menang untuk dilahirkan di dalam ibu kalian, benar nggak? Perang kan di dalam perut ibu kalian kayak gitu. Kalian yang unggul, berarti kalian yang menang, kalian ya Siap. yang siap yang punya keputusan itu. Gitu. Benar nggak? Mulai dari hidup aja, kejauhan, sekolah, kata Bapak juga. Ini kan keputusan, tetapi karakter kita itu utamanya adalah pilarnya harus tanggung jawab. Sekolah itu harus gimana sih? Belajar. Harus apa lagi? Sopan santun, misalnya. Terus apa lagi? Tidak melibatkan hal-hal yang apa ya? Kurang lah misalkan di bawah standar kependidikan gitu loh. Artinya yang membiasakan diri kayak orang sekolah, berarti itu adalah udah tanggung jawab. Kayak laki-laki tanggung jawabnya apa sih? Perempuan tanggung jawabnya apa sih? Gitu. Itu aja dulu yang dikarakterisasikan. Kira-kira saya itu udah tanggung jawab belum ya? Itu. Nah, kalau kalian masih belum tanggung jawab, belum mandiri, belum berintegritas, berarti karakter suksesnya itu belum muncul. Makanya jangan mimpi kalau pengen sukses, karena yang harus dibenahi adalah karakternya dulu. Tahu nggak sih ada satu momen itu yang nabrak mobil, misalkan keserempet mobil, itu ojek misalnya keserempet satu mobil, satu orang datang dia marah-marah karena dia udah nyerempet mobil dari motor, dimarahin dan lain sebagainya sampai suruh tanggung jawab, ganti rugi dan sebagainya. Karakter suksesnya nggak ada. Ada satu momen lagi, ada yang nyerempet mobil, ya kan? Tapi dia nggak dimarahin, cuma nanya, Bapak kenapa? Ditanya, ternyata dia ngantuk, nggak tidur seharian, cari uang, ya kan? Cari makan buat anak dan istri, menafkahi semuanya dan sebagainya. Bukan dimarahin, bukan dikasih disuruh ganti rugi, malah dikasih uang. Nah itu menentukan karakter sukses. Kayak gitu. Jadi jangan tiba-tiba apa sih, ternyata kita tuh harus melihat misalnya. Kayak kasus yang masih panas lah mengenai bapaknya yang maling ayam, ya kan, dibunuh, ya kan. Kalau kata netizen, sok-sokan banget sih tuh orang kayak gitu ya, kayak gitu. Artinya kan gini, karakter sukses itu sudah ada kayak gitu.
tahu nggak sih kenapa dia maling ayam gitu dan sebagainya? Bukan kita membenarkan yang maling, benar nggak? Kita harus tahu dan sebagai apalagi dengan negara ini yang begitu kacaunya ya kan, minta ampun ya, muak dengan negara ini kayak gitu ya. Jadi males banget sebenarnya tinggal di Indonesia, orang disuruh pergi juga ya kayak sama presidennya gitu. Nah artinya kan kalau kita mah ya siapa juga mau presidennya dia gitu loh, kenapa nggak dia aja gitu loh. Soal nyuruh orang pergi, jabatannya cuma 5 tahun, bentar lagi dia menghilang ya. Jadi ya itu gitu. Jadi bingung lah kita untuk membicarakan soal karakter. Ya mau nggak mau kita harus sadar dong, karakter yang sukses masa kita mau dibodoh-bodohin, efek enak ya kan, bergizi ya kan, proteinnya luar biasa gitu. Begitu ya, masa kita mau iya menganggap aja berarti karakternya itu kita nggak kebangun, nggak ada nilai keren. Itu yang harus kita bangun sama-sama. Udahlah ya, kita capek ngomongin negara. Kita tujuan layanan konselingnya. Nah ini yang harus kita laksanakan ya. Jadi tahapan itu adalah pengenalan. Jadi kalian itu mampu menganalisis dan melatih sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan hadirnya Bapak di sini nanti kita akan melatih. Yang kedua, tahap akomodasi. Jadi kalian itu tumbuh menyenangi dan menghargai nilai-nilai tanggung jawab. Seperti ini dengan hadirnya Bapak, jadi kita akan belajar. Ya. Tindakannya, kalian menciptakan dan menunjukkan sikap tanggung jawab. Nah gini, apa yang Bapak bicarakan ke kalian hari ini jangan dijadikan angin biasa gitu loh. Kayak tadi, kalau karakter suksesnya itu mau nempel di kalian, oh iya ya, tahu kalau maling itu salah, berarti saya tidak boleh maling. Oh iya ya, tahu kalau ngata-ngatain orang itu bikin orang gak enak, bener gak? Berarti saya itu gak boleh ngata-ngatain orang. Oh iya tahu kalau dicubit itu sakit, berarti saya itu tidak boleh mencubit, bener gak? Ketika ada yang nyubit kita, nah sih ya kayak gitu. Padahal kita dialek ala dia gitu. Ya, nah itu karakternya udah terbangun kayak gitu. Bener nggak? Padahal kita tuh nggak mau gitu kan kayak gitu. Nah ini, jadi jangan sampai ya apa yang kita udah dengar kita nggak laksanain. Makanya ada satu hal yang membicarakan gini. Jangan panjang-panjang tuh ngaji. Jangan sampai kamu amat berapa kali, amat berapa kali kayak gitu. Ada satu kisah pada saat itu, ya kan? Di Ahmad Dahlan itu mengajak murid-muridnya ngaji cuma satu surat Al-Maun, gitu. Jadi si santrinya bertanya, Kiai, kenapa kita ngaji surat Al-Maun terus-menerus? Udah ngaji terus. Ternyata gini, ngapain kita ngaji banyak-banyak kalau kita cara pengaplikasiannya itu tidak ada cara pengamalannya kayak gitu. Makanya diajak dia itu untuk membantu fakir miskin, ya kan, mengajak dia untuk gotong royong dan sebagainya, karena mengamalkan dari isi surat tersebut. Nah sekarang kamu sekolah, amalan apa yang kamu sudah dapat? Orang sekolah itu punya pengetahuan yang bagus, punya moral yang bagus, ya amalkan. Masa orang yang sekolah moralnya dididik, pengetahuannya dipelajari sampai luar gak ada, ya kan, banyak moral, karakternya jelek banget, ilmu pengetahuannya minim gitu ya, jadi kecerdasannya di bawah rata-rata. Jadi kita nggak mengamalkan hal itu, kita cuma bilang satu guru atau amanat upacara beberapa guru yang menyampaikan, anak-anak kalian itu harus seperti ini di luar itu nggak ada lagi ya, jadi bilang ya, kayak gitu. Jadi Bapak minta ya udahlah kita sama-sama untuk bisa mengamalkannya gitu. Nah sekarang tanggung jawab dan integritas. Jadi manifestasi tanggung jawab siswa itu adalah manifestasi kan, kayak sesuatu harapan yang kita akan sampaikan. Ya
yaitu ada tanggung jawab dan integritasnya. Di antaranya adalah akuntabilitas tugas. Jadi menyelesaikan tugas itu sekolah tepat waktu tanpa mencari alasan. Ingat, tepat waktu. Tepat waktu itu banyak hal. Contoh misalkan kayak kalian sekolah. Jadi kalian itu harus menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Artinya di sini kalau kita membudayakan sistem kebut semalam gitu ya. Jadi tugasnya hari Rabu malamnya baru sibuk. Kenapa ngantuk? Habis tugas kayak gitu ya. Padahal dia kasih tugasnya dari jauh-jauh hari, dari 1 minggu yang lalu. Nah artinya tanggung jawabnya itu belum. Nah, Bapak nggak mau ngomongin siapapun yang ada di sini. Kita saling refleksikan saja, gitu loh. Kalau kita sudah saling refleksi, udah sampai belum nih karakter sukses dari diri saya. Gitu pertanyaannya. Kalau belum, yuk kita bangun karakter yang sukses. Bisa ya? Insya Allah bisa. Yang kedua, konsisten diri. Ini yang sulit, benar nggak? Kamu ikut pengajian, semua orang misalkan pakai kerudung, sebelum berangkat misalkan sholat maghrib dulu, sholat isya dulu, dia ngomongin kematian, ya Allah sakit banget rasanya. Jangan sakitnya bukan karena ikut sama kiai ya bukan, tapi sakitnya kayak merasakan, aduh ya gimana ya kalau saya meninggal, oh iya gimana ya kan dosa saya banyak banget, beda dengan amal yang saya kayak gitu. Jadi bingung banget. Muncullah schedule brilian. Malam ini saya mau tidur lalu mau sholat tahajud, sholat taubat dan minta ampunan sama Allah. Ketika pengajian nyampe rumah, scroll TikTok lagi, lupa betul, enggak? Ya. Ada yang kayak gitu. Jadi konsisten yang susah kayak gitu. Ya, gitu. Makanya kita itu harus membagi dengan kebiasaan kita. Jadi Bapak minta kebiasaan itu harus terus dilatih. Oke, perhatikan ya semuanya. Jadi kebiasaan itu harus dilatih. Biar apa? Biar konsisten. Karena bisa karena selanjutnya adalah integritas akademik. Integritas itu diantaranya adalah jujur dalam ujian dan menghargai karya orang lain. Nah, ini jadi no plagiarisme. Siapa orang yang suka plagiat dan ngikutin orang, itu nggak boleh kayak gitu. Contohnya misalkan dikasih tugas, buatlah makalah tentang tentang ABC misalkan. Kalau begini, ya kan? Buatkan makalah aja. Ada lah, dapat orang. Itu aja download, print kasih tugas selesai. Berarti kamu plagiat dong. Nggak ada nggak ada karakter sukses di antaranya ada kreativitas, berpikir, moral dan sebagainya nggak boleh. Gitu. Jadi dikit-dikit jangan instan, gitu loh. Jangan gampang mudahnya jangan. Karena nanti kamu di dunia kerja capek loh, gitu. Karena kamu nggak dibiasakan dengan penuh kesabaran dengan belajar. Jadi hilangkan plagiat, gitu. Paling minimal itu aja. Ada nggak yang kayak tadi? Ya, kita rubah. Oke. Selanjutnya di sini manajemen perilaku. Ya, jadi manajemen perilaku itu menjaga nama baik diri, keluarga dan instansi sekolah. Ingat, kalian hidup, kalian melakukan kesalahan. Yang malu itu bukan cuma kamu, benar gak? Benar. Kamu, dia, orang tua dia, sekolah pun iya, kayak gitu. Jadi semua beresiko. Jadi kamu tuh harus memanage ketika kamu ingin melakukan yang menurut kamu itu salah. Oh iya ya, kalau saya melakukan ini, aduh saya ingat gimana ya kalau saya mau malu orang tua, kalau saya mau melakukan hal ini, oh ya saya ingat gimana ya nanti nasib sekolah saya. Nah jadi kamu tuh harus memanage hal itu, ingin melakukan yang di luar batas lah kayak gitu, itu yang harus kamu pikirkan. Jadi pikirnya jangan pendek, karena ada istilah
apa namanya, menyesal itu di kemudian hari, bukan dari awal, benar nggak? Benar. Gitu. Jadi rasa nyesal itu ya hadirnya terakhir, gitu. Nah, jadi jangan sampai kamu nyesal. Oke, lanjut. Oke ya, perhatikan ya semuanya, sudah ada suara. Nah, lalu kemandirian dan regulasi diri. Jadi manajemen waktu itu penting ya, itu sangat prioritas. Jadi kalian itu harus mandiri, mampu menyusun jadwal belajar, membagi skala prioritas, pentingnya dan versus mendesak, gitu. Atau serta membatasi waktu gangguan media sosial. Nah ini mungkin tantangan kita yang sebenarnya, gitu ya. Mandiri itu kan menyusun jadwal belajar. Ya, kamu udah menjadwalkan belajar kamu. Tapi yang dijadwalkan apa? Jadwal pelajaran, bukan jadwal belajarnya. Jadi hari Senin pelajarannya apa? Bukan jadwal belajarnya kapan, kayak gitu. Benar nggak? Benar. Ada nggak jadwal belajar kalian? Ada yang punya jadwal belajar? Ada. Jam 1 sampai jam 2 belajar ini. Jam 2 sampai jam 3 belajar ini. Terus gitu. Jadi yang majang di kamar kamu tuh jangan jadwal pelajaran tapi jadwal belajar. Nah itu yang penting. Lalu kita tuh harus membagi skala prioritas penting versus mendesak. Tadi kata Bapak juga. Jadi skala prioritas itu harus ditentukan. Contoh misalkan, kamu penting, hari ini penting yang harus didahulukan. Berarti bukan soal pentingnya, ada PR tadi kata Bapak ada tugas. Masih lama ini 1 minggu, jangan bicara 1 minggunya, tapi bicara pentingnya. Benar nggak? Kalau kamu nggak bicara pentingnya, ngerjain apapun bisa. Kata Bapak tadi kayak gini, dia salah nggak salah. Kamu ngerjain di malam hari, besoknya harus dikumpulin, salah nggak? Enggak juga. Tapi kamu nggak punya skala prioritas, nggak tahu yang namanya penting dan mendesak. Coba kamu melakukan yang lebih awal daripada yang mendesak. Mungkin tergesa-gesa, ya kan? Pikiran kemana-mana, nggak tenang, belum lagi ketemu dengan tugas yang lain, kayak gitu. Nah itulah. Jadi kita nggak bisa memanage waktu. Jadi harus mampulah kalian untuk memanage waktu itu. Selanjutnya autonomi atau motivasi intrinsik ya. Nah di sini inisiatif belajar itu berasal dari dorongan internal untuk maju. Nah belajar itu ada dorongan dari diri sendiri atas dasar inisiatif. Mario Teguh datang nih ke SMA 17, ya kan? Anak-anak gitu ya. Dia kasih motivasi sekuat apa? Najwa Shihab datang ke sekolah. Hei para kaum pelajar, kalian harus mampu bisa menentukan arah gerak siswanya sendiri untuk bisa menentukan masa depan. Percuma. Siapa lagi yang datang misalkan? Motivator terbaik di dunia datang ke sekolah. Nggak bakalan mampu untuk merubahkan ya kalau kalian tidak punya inisiatifnya sendiri ke diri ibu sendiri kayak gitu. Nah, yuk makanya kata Bapak juga jangan mau mandiri karena orang lain, jangan mau belajar karena orang lain, jangan mau kamu itu rajin karena orang lain. Belajar dari diri kamu sendiri. Penting nggak sih belajar? Tanya ke diri sendiri. Rajin itu penting nggak sih? Gitu. Jadi itu yang harus ditanyakan. Biar apa? Karakter suksesnya muncul. Jadi setiap ada permasalahan yang lain sebagainya ya enak saja. Gitu. Ini penalaran kritis siswa. Jadi problemnya itu adalah harus berbasis data. Jadi kemampuan mengenai itu informasi, objektif, ya kan dan sebagainya. Itu harus diketahui. Nah sekarang kreatif dan inovasi karir. Yang pertama adalah pola pikir kreatif. Jadi pola pikir kreatif itu berani berpikir di luar kebiasaan untuk menciptakan karya dan pendekatan baru dalam belajar. Contoh, berani berpikir di luar kebiasaan. Contohnya gini, kamu bermimpi untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang kamu mimpikan.
itu salah satu pola pikir yang kreatif. Ada keinginan pun itu udah kreatif. Apalagi kamu memikirkan strateginya, itu lebih kreatif. Nah, artinya di sini kita itu harus berani berpikir di luar kebiasaan. Kalau kamu hari ini biasa memikirkan besok itu pelajaran apa, besok itu saya harus ngapain, itu tidak biasa. Jadi seseorang itu harus visioner. Visioner itu apa? Jadi memikirkannya itu lebih jauh daripada orang lain. Kalau kamu mikirinnya cuma hari besok, dia itu udah memikirkan 10 tahun ke depan. Coba kamu pikirin dari sekarang, 10-20 tahun ke depan kamu mau ngapain, kamu mau jadi apa? Terbayang kan? Harus terbayang. Bayangin aja, oh iya ya, saya akan melepas status saya sebagai siswa, saya akan kembali ke masyarakat, saya akan bekerja, tapi kerja apa? Ini yang harus kamu pikirkan. 20 tahun ke depan tuh kamu mau ngapain? Kamu mau jadi apa? Harus terpikir dari sekarang. Nah, itu adalah karakter yang pola pikirnya yang kreatif. Jadi memikirkannya ini yang nggak biasa. Kalau kamu mikirinnya besok cuma makan apa, besok harus kayak gimana, itu nggak terbiasa. Oke. Jadi harus punya pola pikir ya. Yang kedua adalah adaptabilitas karir, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tren lapangan kerja di era kecerdasan buatan. Nah, itu teknologi juga. Kalau misalkan hari ini bergelut di dunia AI, misalkan kamu juga harus terjun ke dalamnya. Kalau hari ini kamu itu harus memahami teknologi, kamu juga harus bergelut di dalamnya. Artinya gini, kalau misalkan kamu tidak mempunyai ke sana, jadi kamu itu hidupnya monoton. Kalau bisa dibilang, tahu nggak sih sikap yang kolot misalkan dengan sikap yang tidak kolot misalkan kayak gitu. Contoh gini, Pak, kerja itu sekarang nggak perlu capek-capek, cukup menggunakan satu handphone untuk bisa menghasilkan beberapa karya, kayak gitu. Kata siapa? Nggak mungkin kamu bisa sukses dengan satu handphone saja. Yang namanya sukses itu harus kerja keras, harus capek, harus banting tulang. Kalau kata orang-orang kan, kalau tujuannya itu, mungkin orang yang bekerja dari pagi sampai sore, ya kan, tidak mengenal cuaca panas dan hujan, mungkin mereka lah yang juara, yang menjadi orang yang sukses. Karena tujuannya adalah tadi kerja keras, nganggur misalkan, keras gak kerjanya? Keras banget, dari pagi sampai sore, angkat-angkat kayu, angkat-angkat beban, bawa kelapa dan sebagainya. Seharusnya mereka yang lebih sukses, karena mereka kerja keras. Tetapi di sini kita itu harus adaptasi dengan karir yang akan kita terima. Zaman kamu, zaman mereka, zaman yang akan datang itu jelas berbeda. Nah, inilah yang harus kita persiapkan. Jurusan apa yang akan kamu ambil nanti ketika kamu mau kuliah masih relevan nggak selama kamu 4 tahun ke depan kamu kuliah? Itu yang harus kamu pikirkan. Dulu misalkan orang kuliah di jurusan PGSD misalkan, jadi guru SD, lulus bisa langsung ngajar, enak, gampang. 4 tahun ke depan masih relevan nggak? Jurusan tersebut masih punya lowongan pekerjaan nggak? Udah penuh atau tidak? Itu yang dipikirkan. Kamu mikirkan misalkan, saya mau ngambil jurusan teknik kimia misalkan, atau teknik informatika, atau elektro dan sebagainya. Relevan nggak nanti di 4 tahun ke depan setelah kamu lulus kuliah? Itu yang harus kamu pikirkan. Jadi jangan sampai kamu itu memikirkannya cuma hari ini. Jadi kamu tidak memikirkan untuk di masa yang akan datang. Kayak gitu. Paham ya? Jadi sesuatu keputusan kita itu harus tadi visioner sampai ke depan kayak gitu. Kalau misalkan hari ini kamu sadar sekolah nggak penting, jangan sekolah. Karena besok-besok sekolah udah nggak dibutuhin. Kalau cuma butuhnya ilmu pengetahuan, Bapak yakin kalau kamu cuma butuh ilmu pengetahuan, Google itu lebih hebat mungkin, AI itu lebih hebat mungkin. Cuma kan nggak bisa dipelajari soal moral, adab, terus
misalkan kita bersosial dengan yang lain, itu tidak ada di sana. Makanya kamu punya keputusan ketika enggak hal itu. Yang ketiga adalah jiwa kewirausahaan. Nah, tetap mau apapun jurusannya kamu harus mempunyai jiwa kewirausahaan. Di antaranya adalah memiliki keberanian mengambil resiko terukur dan melihat peluang usaha di tengah permasalahan masalah sekitar. Nah, ini kata Bapak juga. Jadi kita tuh melihat peluang. Gitu. Orang sekolah kata Bapak juga masih bisa peluang mendapatkan sukses gak? Masih. Bisa dibilang masih, bisa dibilang enggak, ya kan? Banyak yang S1 nganggur. Banyak. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keberanian mengambil resiko yang terukur gitu loh. Itu. Jadi Bapak nggak mau melihat peluang usahanya itu di tengah permasalahan sekitar itu minim. Contoh. Hari ini orang-orang membicarakan tentang robot. Kamu masih membicarakan zaman jadul misalnya, udah jelas tertinggal, bener gak? Jadi harus asah dulu pengetahuan kamu. Itu yang paling penting karena itu adalah bahaya. Nah di sini adalah kolaborasi dan komunikasi, ya. Jadi kita tuh harus sinergi dalam kelompok, juga komunikasi efektif juga. Lalu keimanan harus balance ya dengan diri sendiri. Jadi keimanan dan ketakwaan, kesehatan mental dan fisik ini udah jelas ya, jangan perlu kita bicarakan lagi, seharusnya ini udah sangat mendasar. Selanjutnya kita berbicara studi kasus. Jadi penerapan masalahnya ini kita itu harus mempunyai skenario. Jadi kelompok siswa itu menghadapi kendala pembagian tugas kelompok yang tidak seimbang. Nah jadi kamu tuh kalau mau kerja kelompok sebenarnya jangan yang pinter, jangan yang rajin, ya harus seimbang, bagi rata. Biar apa? Biar kamu tuh sadar skenario masalahnya itu bisa terpecahkan, gitu. Sebenarnya kamu mampu nggak sih berdiri sendiri tanpa mereka? Nah itu yang harus kamu biasakan. Lalu identifikasi pertanyaannya, diskusi dan solusinya itu harus sesuai dengan studi kasusnya. Nah, kelebihan dan tantangan karakter. Nah, tanggung jawab. Dimensi karakternya itu misalkan tanggung jawab. Manfaat dan kelebihannya membangun reputasi positif dan kepercayaan tinggi. Tantangannya adalah rasa malas. Solusinya adalah buat jadwal kecil dan konsisten. Itu ya. Kalau misalkan kamu mau tanggung jawab, manfaat dan kelebihannya pasti membangun reputasi positif dan kepercayaan tinggi. Kamu tolong ya besok sediakan proyektor sebelum kamu masuk. Tolong absenkan teman-temannya juga, kayak gitu. Besok-besok kamu enggak mengindahkan apa yang disampaikan oleh guru tersebut, misalkan. Dapat percaya nggak dari guru tersebut? Enggak. Dan seseorang yang disuruhnya dia punya tanggung jawab juga enggak? Enggak. Enggak. Karena dia tidak bertanggung jawab, kayak gitu. Terus kalau misalkan dia percaya kalau ada tanggung jawab, berarti dia itu sudah membangun reputasi positif dan kepercayaan tinggi bagi orang lain. Nah, tantangannya apa sih? Malas atau lupa dan sebagainya. Berarti kalau malas, solusinya itu adalah buat jadwal. Dan ingat, gitu. Kayak guru-guru yang lain, mereka kan absen. Pagi itu jam 7, pulang itu jam 4. Kadang suka lupa. Nah, jadwal kecilnya itu adalah alarm biar handphone kan selalu dibawa kemana-mana. Tiba-tiba handphone bunyi harus absen. Nah, kalian pun sama. Itu yang harus kamu perhatikan. Banyak di sini ada kemandirian, pendalaman kritis, kolaborasi, ya. Jadi hal inilah yang harus kita bicarakan mengenai kelebihan dan tantangan. Kesimpulan dan poin utamanya adalah karakter adalah kunci utama. Perhatikan, karakter adalah kunci utama. Kunci utama prestasi akademik yang tinggi harus diimbangi dengan sikap, tanggung jawab, dan integritas moral. Perhatikan ya. Jadi karakternya itu adalah prestasi akademiknya itu harus diimbangi dengan sikap dan tanggung jawab. Kata Bapak tadi, kalau kamu merasa pintar, kalau kamu merasa peringkat 1, 2, 3 atau sampai 5 besar atau bahkan 10 besar,
tapi rasa malas, terus misalkan kamu tata keramanya nggak ada, moralnya nggak ada, itu jauh dikata tentang karakter sukses. Jadi kamu jangan jangan terlalu bangga dengan hal demikian, karena karakter suksesnya nggak bisa kamu dapat. Itulah kunci utamanya. Jadi yang harus kita pegang sikap, tanggung jawab, dan integritas moral. Yang kedua adalah kemandirian dibentuk oleh kebiasaan. Kalau misalkan kemandirian tidak dibentuk oleh kebiasaan, itu omong kosong. Ada nggak sih yang rajin di sekolah? Tolong bagiin MBG, rapiin MBG, ya kata-kata dibagiin, dirapiin, sampah di mana-mana disuruh rapi, dirapiin, bener nggak? Coba di rumah. Tolong dong beli terasi, apa sih? Nah, tolong dong cuci baju, tar dulu. Tolong sapu halaman, nanti, bener nggak? Ada yang kayak gitu? Tolong siapa orangnya. Jadi kemandirian itu dibentuk oleh kebiasaan. Jadi jangan nentuin di sekolah ataupun di rumah, semuanya sama, ya. Selanjutnya percakapan abad 21. Artinya pendekatan kritis, kreativitas, dan kolaborasi adalah modal utama menghadapi dunia perguruan tinggi dan karir. Kamu harus tahu abad 21 itu tantangannya apa, harus ngapain aja. Nah itu yang harus kamu capai. Jangan sampai kamu memikirkan di abad yang lalu sedangkan kamu hidup di abad 21. Buat apa? Ya nggak? Ya, kayak gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi dalam diri kalian. Selanjutnya, proses berkelanjutan. Artinya pembentukan karakter memerlukan latihan terus-menerus dan refleksi diri secara rutin. Jadi kita itu harus latihan terus-menerus. Kalau kamu misalkan dicubit orang, ini dia saya maafin, kayak nggak gitu juga ya, tapi konsepnya ya sabar itu nggak gitu kayak gitu, bukan. Kalau misalkan jadi karakternya itu mau latihan, misalkan ditampar orang yang jawab laki-laki cepet, nggak apa-apa tampar lagi aja yang gini, nggak kayak gitu. Jadi latihan itu nggak kayak gitu, justru latihan karakter, moral yang dia bentuk, ya minimal ketika meminta bantuan ucapkan kata kalau kita merasa salah bagi orang lain, walaupun kita jangan merasa salah, kita harus mengucapkan kalau kita mau lewat ke yang lebih tua, atau misalkan kita mau ngambil sesuatu sampai kalangan orang lain, tapi kita harus mengucapkan kayak gitu. Artinya kan gitu, kata tolong, maaf, permisi, ya paling minimal itulah pembelajaran yang membiasakan. Kalau udah ambilin ini, sudah diambilkan, bilang makasih. Pembiasaan hal kecil tapi berdampak besar. Jadi jangan sampai kamu itu tidak belajar. Oke, ini rekomendasi rencana aksinya. Ya, kamu itu harus langkah harian itu gunakan agenda harian, konsultasi rutin BK, aktif berorganisasi, juga sangat penting. Nah, jadi selesai di sini ya untuk tema kita karakter sukses. Bapak minta ke kalian untuk mengungkapkan pendapat tentang kesuksesan atau pertanyaan tentang bagaimana kita harus meraih kesuksesan atau apapun hal yang ingin kamu bicarakan, dipersilahkan ya. Kita diskusi saja. Ayo, ada yang ingin kamu sampaikan? Silahkan. Ya. Pekerjaan apa yang baru? Kenapa? Pekerjaan yang masih ada di masa depan gitu. Kan kayak kesehatan juga. Lama-lama kan ada yang operasi macam-macam. Ya, betul. Ya, satu hal itu ya yang harus kita bicarakan. Pertama adalah ini. Kayak tadi kata Bapak bilang, siapa sih yang nyangka kalau pekerja jalan tol itu bakal hilang gitu ya? Orang tuh bakal berpikir dia tuh bakalan nggak ada gitu loh. Tapi sekarang terbukti gitu loh. Nah, pertanyaan kamu seharusnya kita itu belajarnya adalah tentang ke diri kita. Contoh gini, guru aja. Ya, menurut kamu guru itu akan bisa diganti gak dengan robot? Hah? Menurut
dirubah oleh robot, yang nggak bisa diubah sama robot, apa alasannya? Ya, itu Tadi moral. Iya, nggak ada Ya. apa ya, diskusi langsung gitu. Perhatikan, sampai kapanpun pertanyaan itu akan menjawab dengan pertanyaan Gaida. Apa sih karir kita atau dunia kerja, jurusan apa yang masih relevan di masa yang akan datang? Contoh kayak guru mungkin bisa tergantikan sama robot. Karena tadi kalau berbicara soal ilmu pengetahuan, bayangkan Google tuh lebih hebat, AI itu lebih hebat, ditanya tanpa perlu membaca, skripsi pun langsung dia jadi. Tapi guru yang tidak bisa tergantikan adalah guru yang menyenangkan, guru yang ditunggu kehadirannya, guru yang memang membuat kita itu bisa berubah dalam karakter, bersikap, bermoral, sopan santun dan sebagainya. Itu guru yang tidak bisa tergantikan. Ada nggak sih guru yang kita tunggu-tunggu untuk masuk kelas? Ada nggak sih guru itu yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan pendapatnya, meminta sarannya dan sebagainya? Ada nggak? Ada. Hal itu yang nggak bisa tergantikan. Nah, artinya jawaban Gaida gini. Sebenarnya jurusan apapun itu sebenarnya relevan kalau integritas kita itu sesuai dan masih bisa dibutuhkan sama orang lain. Contoh satu hal, kesehatan. Maka kamu bedah, ini bisa pakai robot, ini bisa pakai robot, ini bisa pakai robot. Cuma kalau kecerdasan kamu, kemampuan kamu di atas rata-rata, kamu masih bisa dibutuhkan. Jadi pertanyaannya adalah bukan jurusannya, tetapi adalah bagaimana diri kita sendiri untuk bisa mampu hadir di A, di B, di C, di D, dan lain sebagainya kita mampu bisa kayak gitu. Nah, jadi itulah kata Bapak juga. Kalau Bapak cuma ngomong pekerjaan ini, kamu jangan fokus ke dalam satu kata tersebut kayak gitu. Jadi kita harus memikirkannya. Contoh aja, apa yang menurut kamu? Dokter? Ya. Bukan dokter yang misalkan si rumah sakitnya misalkan untuk ruang konsultasi jauh-jauh dari rumah untuk dibawa ke klinik. Sekarang tak perlu, cukup kita bisa via halodoc juga bisa, via email bisa, ya kan? Atau kita konsultasi lewat Zoom meeting juga bisa. Bayangkan hal itu bisa terjadi. Apoteker tidak perlu tempat, ya, cukup kita tempel di marketplace atau di tempat jual beli secara online, beli via checkout lalu diantar ke rumah bisa. Hal itu kan bisa terjadi kayak gitu. Nah, artinya kan kalau berbicaranya kita minim dan pikirannya kita adalah sempit, pekerjaan itu udah hilang, udah nggak bisa dipakai lagi. Tetapi kalau kita berbicara, coba yuk kualitasnya kita bangun diri kita supaya kita masih bisa dibutuhkan sama orang lain, kayak gitu. Nah itu jadi kuncinya. Jadi gitu ya Gaida ya. Sebenarnya apapun itu tergantung dari diri kita sendiri. Kamu pernah dengar nggak sih? Mereka yang sekolah tinggi-tinggi kayak gitu ya, ada pekerjaan mereka itu tidak sesuai dengan jurusannya. Pernah nggak? Banyak hal. Tapi bukan berarti mereka salah, bukan berarti mereka itu tidak kompeten, bukan, punya integritas tinggi karena mereka dipercaya di bidang yang manapun. Contoh kayak Bapak paham betul tentang BK, wajar 4 tahun Bapak belajar tentang BK. Tapi kalau misalkan Bapak paham tentang sosiologi atau Bapak paham tentang geografi, tentang ekonomi, itu baru dikatakan luar biasa. Karena apa yang nggak Bapak pelajari, Bapak bisa paham. Itu yang baru hebat. Kalau Bapaknya di bidang BK, ya wajar, itu bidang Bapak. Ya kan, Bapak punya kualifikasi S1-nya emang di BK, punya sertifikat di BK, misalkan profesi gurunya Bapak di BK, ya kan, sumpah konselornya di BK, Bapak paham tentang BK, wajar. Tapi kalau Bapak paham tentang fisika, wah itu luar biasa, enggak ada yang bisa pelajari. Nah, artinya kamu kuliah di bidang A,
tapi kamu paham di bidang B, itu keren. Cuma sekarang gini aja, jangan terlalu jauh. Kalau kamu belajar di bidang A, tekuni dulu bidang A, nanti di sisi lain akan sampai ke sana. Cuma ya nggak bakal nyampe lah kalau kita bicara hari ini, karena nanti itu mah berdampingannya dengan pengalaman. Oke, beda ya. Ada lagi? Ya. Ayo yang lain. Apa kira-kira? Kalau tidak ada nggak? Ada. Sebenarnya tahu bahwa itu udah pengen yang ingin kamu sampaikan. Bener nggak? Cuma bingung mulainya dari mana. Saya harus kayak gimana? Bener nggak? Oh bapak nggak bisa baca dalam pikiran kan bapak kuliah di BK. Kalau kamu pengen kayak gitu, kalau kamu harus kuliah di BK. Gitu ya. Jadi gini. Satu hal aja, gini ya. Kalau kamu ingin kuliah, yang pertama harus kamu persiapkan apa? Wah, apa lagi? Niat. Apa lagi? Persiapan. Persiapan apa ya? Kalau persiapan untuk kuliah persiapan. Kosan. Apa lagi? Makan apa itu sih ada yang outfit, apa lagi? Apa lagi? Jurusan ya. Kan banyak hal yang kamu pikirkan, bener nggak? Jadi gini, yang harus kamu pikirkan mau kuliah sebenarnya satu hal aja dulu ya. Yang pertama, gini, yang kamu harus pikirkan, perhatikan. Saya udah cocok belum menjadi mahasiswa? Itu aja dulu. Kan nanti muncul banyak pertanyaan, bener nggak? Refleksikan saja. Saya udah cocoknya jadi mahasiswa. Mahasiswa itu harus kritis, mahasiswa itu harus bangun pagi, mahasiswa itu tidak memikirkan outfit, mahasiswa itu nggak mikirin kosan, mahasiswa itu harus belajar, buku yang dibaca harus berapa sih, banyak, kayak gitu kan dan sebagainya. Pikirkan aja dulu itu. Rasa-rasanya nggak ada satu pun yang nempel karakternya ke saya, benar nggak? Tapi kalau nggak ada salah satu pun tadi pertanyaan itu nempel di diri kamu, berarti kamu udah pantas jadi mahasiswa. Yang seharusnya perbaiki minimal apa yang mendekati kamu harus jadi mahasiswa, gitu, paham nggak? Gitu. Oh iya, persiapannya kita harus deketin orang tua dulu, minta izin orang tua dulu, itu dulu prosesnya, kayak gitu. Jadi jangan terlalu jauh. Kayak pikirin orang kayak gini ya, mau jalan-jalan misalkan mau kemana, udah mikirin outfitnya, apa sih kalau kalian itu tren-tren TikToknya, kayak gitu ya, terus apa lagi? Kulinernya apa gitu ya kita udah semua orang membicarakan hal itu ya kan. Coba kalau misalkan itu ekspektasi kita tidak menjadi kenyataan jadi kan sedih banget. Contoh misalkan kamu pengen mendaki gunung misalkan, nyampe puncak kabut, nggak kelihatan puncak, nggak apa-apa kan ekspektasinya kan jauh-jauh capek-capek gitu nggak ada. Ya karena ekspektasi kamu terlalu tinggi. Yuk sekarang bangunlah ekspektasi kamu, nggak apa-apa tinggi, nggak apa-apa. Walaupun jatuh kan bapak punya istilah ke kalian ya. Ketika kamu gagal harus bangkit, ketika gagal harus bangkit, gitu ya. Jadi jangan kamu udah bangkit, gagal, nggak bangkit lagi gitu. Itu ya nggak bapak sarankan, gitu. Ya. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti diskusi kita akan bahas lagi. Hari ini kita membahas karakter sukses, dan Bapak yakin semua orang yang ada di kelas ini Bapak doakan semoga menjadi karakter yang sukses. Bapak bisa menjadi orang yang sukses. Dan orang tua. Lalu kalian akan menjadi manusia yang bisa menggantikan
tatanan negara yang ada di Indonesia